Ketika ada orang mati terus dia masih memiliki hutang, nah itu dosanya nggak bakalan selesai kecuali Apalagi ngakunya nggak ada duit, tapi nggak taunya setelah itu ngupdate status makan enak. aduh sakit. Jalan-jalan. Menggunakan ayat itu, lu gimana sih nggak baca Quran lu ya? Yes. Lu baca Quran apa ya? Nggak belajar lu ya? Iya. Nggak belajar agama apa? Nah kan di Quran disebutin kalau kita lagi susah, Iya. nah, lu kasih lah panjang tempo buat temen lu ya kan. Apalagi kalau memang masih kesusahan juga, wa anta sodaku, ikhlasin aja udah sedekah aja. Nah itu, nah sebetulnya kan jangan kita sebagai orang yang berhutang menggunakan dalil itu. Nah itu bisa digunakan dalilnya untuk orang yang ngasih hutang. Jadi punya wawas sendiri gitu. Iya. Temen gua nggak bisa bayar hutang nih. Iya. Gue ikhlasin aja dah. Iya. Pokoknya awalnya jatuh temponya panjangin dulu. Iya. Kalau emang kelihatannya susah juga, masih banyak prioritas yang lain kayaknya temen gue nih. Ya udahlah, gue sedekahin aja dah, nggak apa-apa dah. Udah lunas dah. Iya. Nah cuma kalau kita nih sebagai orang yang berhutang, kita harus tahu juga dalil yang lain gitu. Bahwasanya orang yang mau bayar hutang itu adalah sebuah kezaliman. Dan udah nggak bayar. Apalagi ngakunya nggak ada duit, tapi nggak taunya setelah itu ngupdate status makan enak. Aduh, sakit. Jalan-jalan. Jalan-jalan mulu. Beli HP baru. Di DM gak dibaca. Iya, nggak dibaca gitu kan. Kalau ada perlunya ke DM kita. Iya. Ya. Kan? Jadi gini ya. Emang perlu dilatih sih antara manajerial dalam pengelola keuangan, Iya. manajerial dalam mana yang butuh, mana yang nggak butuh. Bahkan yang lagi sempat ada dengar kisah yang Nabi Muhammad sampai nggak mau sholatin Iya benar. orang. Jadi ada 3 mayat kalau nggak salah waktu itu kan. Nah mayat yang pertama dia punya utang nggak? Ditanya sama Nabi. Nggak punya, ya Rasul gitu kan. Akhirnya Nabi sholatin. Iya. Nah jenazah yang kedua dia punya utang nggak? Punya Rasul, tapi ditanya lagi dia punya duit nggak buat bayar utang? Ada Rasul. Nah akhirnya disolatin juga. Yang ketiga dia punya utang nggak? Punya utang Nabi gitu. Terus punya duit nggak dia? Masih ada sisa-sisa duit nggak? Nggak punya Nabi. Ya udah, saya nggak mau sholatin. Akhirnya kata sahabat Abu Qatadah kalau nggak salah ada, dia bilang tolong sholatin dong Nabi. Iya. Ntar utangnya saya yang bayar gitu. Akhirnya disolatin sama Nabi. Artinya udah ada penjamin Nah, untuk ada penjamin. utang. Karena makanya salah satu sunnah ketika orang-orang meninggal yang kita dapatin di Indonesia ya, ditanyain ada utang nggak dari ahlul baitnya kan, keluarganya itu. Nih jenazah punya utang nggak? Kalau emang punya ya hubungi kita keluarganya. Karena kan itu berhubungan sama manusia. Muamalah. Soalnya kalau dosa atau ada hutang yang kita masih berlanjut ketika ada orang mati terus dia masih memiliki hutang, nah itu dosanya nggak bakalan selesai kecuali hutangnya ditutup. Betul. Atau orang yang dihutangin mengikhlaskan. Iya. berat Urusannya pelik ya, bahkan sampai Nabi aja itu bilang, bahkan harus sih kalau dibilang itu ya sebelum dikuburkan itu sebenarnya kejelasan hutang tuh harus sudah selesai nggak sih? Kalau dilihat dari tadi Nabi aja sampai nggak mau sholatin gitu kan, artinya sebelum dikuburin mayatnya sebenarnya kalau bisa hutang ini beres dah gitu. Kalaupun belum dibayar tidak udah jelas siapa yang penjaminnya, siapa yang bakal bayar hutangnya atau sebenarnya itu udah gitu kan. Makanya ya mungkin ini ya yang mungkin teman-teman banyak belum tahu, hutang tuh dibolehkan. Bahkan Nabi aja Nabi kalau nggak salah yang aneh baca sekali dalam hidupnya berhutang. yang sama orang Yahudi bukan sih? Yang baju perang ya? Yang Dia menggadaikan perangnya. gitu kan. Sekelas Nabi aja tuh sampai begitu pernah gitu kan. Artinya memang sebenarnya itu manusiawi, tapi yang nggak manusiawi itu udah dihutangin saat lagi susah, udah dihutangin, tapi ketika pas udah ada dananya ya nggak dibalikin. Kok lupa gitu. Itu yang mungkin apalagi sampai akhirnya kan terjerat pinjaman online gini ya gitu. Ya mudah-mudahan buat teman-teman semua yang saat ini lagi ada urusan dengan pinjol dan segala macam, Allah mudahkan untuk lunasi segala hutang-hutangnya gitu. Dan kalaupun ada yang masih mungkin pengelola keuangannya kurang baik, mungkin diperbaiki lah. Jangan sampai
Jadi gini, intinya gini, kalau ada apa-apa jangan pernah berpikir paling awal tuh gue hutang dulu. Gue hutang. Gini, gue termasuk tipe orang yang udah lu apa kayak dan kutip ya kayak kredit motor, mobil atau apapun, lu sama aja utang. Iya. Gitu kan. Yang gue gini, lu utang. Walaupun lu pekerjaannya lu sebulan udah 100 juta atau udah 10 juta, 50 juta, 100 juta. Oke, utang segitu. Dan lu mikir, gue bisa mampu kok bayar. Tapi pertanyaannya, siapa yang ngejamin besok ente hidup? Kalau besok mati, itu siapa yang meninggalkan hutang buat keturunannya. Iya. Untung enggak, tapi hutang. Yang repot siapa? Anak, istri segala macam. Itu yang akhirnya bikin aneh tuh. Udah yang penting cukup, nggak usah mungkin pengen, tapi kayak ya udahlah, udah cukup segini aja, nggak usah lebih ngapain dipaksain gitu. Karena gue pikir iya, gue yang hutang benar, anak istri yang bayar, harus bayar gitu kan. Hantar. Iya, pokoknya jangan sampai diremehin lah. Barang gope pun 1.000 pun kalau misalnya kita bilang cuy ngutang dong 1.000 ntar gue bayar, dengan dia ngomong gitu pun saudara sadar, gue lagi ngutang nih sama temen gue 1.000 gitu. Ya walaupun nanti ketika dibalikin 1.000 ke temennya, diterima apa nggak terima urusan belakangan. Yang penting kita tuh udah balikin gitu aja udah. Bahkan kalau aneh nggak salah, mungkin kalau teman-teman yang tahu entah itu perkataan Nabi atau ulama, mungkin mohon dikoreksi sih. Jangan pernah berhutang kalau nggak ada niat untuk balikin. Gitu. Jangan pernah gini. Jadi ya balikin mah gampang urusan itu. Jangan begitu. Tapi gini, sebelum niat hutang itu udah berniat balikin. Artinya gini, gua insya Allah sebulan depan harus balikin nih, gitu. Itu belum minjem duit, tapi lu udah harus niatin itu, gitu. Jadi itu mungkin kalau ada teman entah itu perkataan ulama atau sabda Nabi mungkin bisa dikoreksi gitu. Tapi yang aneh pernah dengar gitu, jangan pernah berhutang sebelum atau kalau nggak ada niat untuk balikin. Karena ya akhirnya jadi gitu. Ada duit berapapun kalau nggak ada niat balikin mah nggak bakal dibalikin. Jadi gitu. Apalagi soalnya kalau masalah sama manusia ya, kan kita nggak bisa menyamaratakan manusia. Misalkan teman kita nih, aku punya sama temen gue baik kok dia, tenang aja. Kita juga kita juga diikhlasin. Nggak semua bisa digituin gitu loh. Siapa tahu temen kita yang kita utangin dia lagi butuh, dan itu yang lebih parahnya gitu, dia lagi butuh, dan yang orang yang berhutang itu dia punya duit dan nggak mau balikin uangnya yang emang punya hak dia gitu, nggak dibalikin, ya itu parah. Soalnya saran nih ya. Jadi yang biasa minjem ke temen nih, terutama kalau pinjam online beda urusan dah. Ini yang minjem ke temen nih, yang biasanya kita nganggap gampang. Nah bagusnya lagi, kalau kita emang mau minjem uang ke teman kita, nah itu kita memperhatikan adab-adab yang udah diajarin di Quran. Jadi kayak misalkan pertama kita nulis utangnya berapa nih nominal yang kita pinjam. Nah itu lebih aman kan. Jadi kita nggak ngarang-ngarang. Misalkan ditagih, lu kemarin minjam sama gue 10 juta, padahal yang kita pinjam cuma 5 juta. Nah kita bisa punya buktinya kan. Nah terus ada juga adab-adab yang lain, kayak mendatangkan saksi gitu kan. Jadi nggak, kalau ada yang nggak bisa hadir untuk menyaksikan, ya datang gitu, biar lebih kuat gitu. Atau enggak kalau misalnya di zaman sekarang bisa lah dengan rekaman. Dengan rekaman atau bagusnya lagi punya catatan lagi kan. Di buku tabungan lebih catatan. Bisa sebenarnya dipakai buat yang pinjam online bisa. Misalnya dia ketika lagi pinjam online 1 juta gitu kan, ya ada catatannya gitu, dan dia juga udah tahu bunganya berapa, dan ketika kalau misalkan nanti di bunganya dilebihin sama ini bisa dikomplain, atau mungkin emang dari sono yang ngelebihin nggak ngerti dah tuh deh. Tapi karena memang gini, emang bisnis online nih, pinjaman online memang suatu hal menurut aneh udah suatu hal yang nggak benar deh. Ente minjem aja satu udah ada riba. Iya. Yang kedua ente tahu itu udah ada riba. Yang kedua, yang ente sebagai penagih itu aja udah zolim. Ngomong kata-kata kasar, fitnah-fitnah yang nggak jelas, apalagi sampai dibikin foto-foto yang nauzubillah min dzalik lah, yang aduh parah banget, sampai dibikin fitnah, foto-foto yang tidak senonoh gitu kan. Itu udah zolim banget gitu. Mana-mana jadinya.
Jadi ya mungkin kalau ada yang bersinggungan atau masuk di wilayah pinjaman online ini, buat siapapun yang bekerja di situ ataupun yang pinjaman online, mudah-mudahan Allah beli hidayah lah, biar Amin. biar nggak di situ lah, karena kalau ada yang di situ terus ya makin terus-terusan aja gitu. Bahkan gara-gara penggerebekan aja, ada baca berita itu aja sampai ada yang di karyawan WFH. Aduh gitu. Tapi ya itulah fenomenanya. Jadi berhutang itu memang dibolehkan dalam agama, tapi jangan sampai kita menggampangkan, karena kalau kita menggampangkan efeknya bukan hanya di dunia tapi merembet sampai ke akhirat. Nabi Muhammad aja minta doa buat dilindungin dari hutang. Nah, kalau mau tahu doanya lihat di bawah di deskripsi nanti gitu. Kunjungi Instagram Highface. Ya, ntar kita kasih bahas di situ. Jadi mungkin itu aja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kalau mau dibahas panjang sih gitu. Mudah-mudahan teman-teman tercerahkan terkait masalah hutang piutang, pinjaman online gitu. Mungkin dari kita yang masih minim ilmu, masih belum banyak yang tergali, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar terkait pinjaman online dan hutang piutang ini. Terima kasih mungkin pesan terakhir buat teman-teman yang di luar sana, kalau misalnya punya utang jangan lupa dibayar. Nah, gitu. Ya kalian mungkin jangan gampangin utang karena mati nggak ada yang tahu. Iya. Udah. Itu mau nambahin? Udah cukup. Inisiatif dia doang tadi. Udah guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di subscribe channel Highface Media, nyalakan notifikasi lonceng biar kalau ada video baru bisa tahu, dan kalau ada hal-hal yang mau disampaikan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow Instagram Highface Media. Terima kasih Hasani. Terima kasih Numan. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.